pengamat layanan publik. Kembali lagi di Smart ASN bersama saya Amanda Priscilla sebagai host kali ini. Dan kali ini saya bersama teman-teman yang hebat, teman-teman CPNS dari berbagai instansi. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai, tapi pastinya berbobot. Nah, mungkin saya akan langsung mulai saja. Pertanyaan mungkin mengenai pentingnya digitalisasi layanan publik saat ini. Nah, bagaimana sih menurut pendapat Mas Aidi nih dari Kecamatan Bongan? Terima kasih Mbak Amanda atas pertanyaannya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang pentingnya digitalisasi pelayanan publik. Jadi digitalisasi pelayanan atau transformasi dalam pelayanan publik sangat penting karena memberikan berbagai manfaat positif termasuk peningkatan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, mudah diakses oleh semua orang dan lebih transparan. Yang pada masyarakat terhadap pelayanan publik. Begitu Mbak Amanda tentang pentingnya pelayanan digitalisasi pelayanan publik. Ya, terima kasih Mas Aidi Nur buat pendapatnya tentang pentingnya digitalisasi. Nah, mungkin bisa kita kaitkan ya dengan kondisi saat ini seperti itu. Nah, saya mungkin mau tanya nih ke Mbak Ayu Melani sebagai di Dinas Disperindokap. Gimana Mbak dengan kondisi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Amanda. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini di dalam kita menghadapi layanan digital ini ada beberapa hal. Yang pertama seperti infrastruktur, terutama infrastruktur digital di mana tidak semua wilayah, tidak semua masyarakat memiliki akses jaringan internet. Yang kedua terkait keamanan cyber, di mana sering terjadi peretasan, pencurian data, dan penipuan online yang menuntut peningkatan keamanan dan perlindungan data. Yang ketiga, literasi digital. Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai di dalam menghadapi layanan digital ini. Kemudian integrasi sistem. Integrasi sistem kita yang lama dengan yang baru itu belum terintegrasi. Jadi kita tergantung pada sistem yang sudah ada. Dan itu yang terjadi saat ini. Kemudian terkait kesiapan talenta digital. Kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang menjadi hambatan di dalam layanan digital ini. Terima kasih Mbak Amanda. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Mbak Ayu Melani buat pendapatnya. Ya memang ya masih banyak kendala mungkin jaringan atau apa gitu ya. Bagaimana kondisi yang diharapkan sih saat ini? Mungkin saya minta pendapat dari Mbak Anindira dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Gimana nih Mbak Anin? Baik, tentunya banyak kondisi yang diharapkan dari digitalisasi layanan publik ini ya. Seperti pelayanan yang cepat dan efisien, semua layanan bisa dilakukan secara online dan dapat diakses selama 24 jam tanpa harus datang ke kantor. Selanjutnya ada sistem yang terintegrasi, jadi data antar instansi itu selalu terhubung, jadi tidak perlu adanya input data secara berulang. Lalu semua proses terekam secara transparansi dan akuntabilitas sehingga nantinya mudah diawasi dan diaudit. Dan terakhir, peningkatan kompetensi pelayanannya itu sendiri agar mampu memberikan pelayanan secara prima bagi masyarakat. Sekian pendapat saya. Ya, terima kasih Mbak Anin. Banyak sekali ya yang diharapkan ya dari digitalisasi layanan ini. Nah, mungkin terakhir saya nanya ke Mas Abram nih sebagai di Diskominfo, gimana pendapatnya Mas langkah-langkah yang bisa diambil gitu ya biar bisa menerapkan sistem digitalisasi layanan publik kali ini. Gimana Mas Abram? Ya, baik Mbak Amanda, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Berikut ini langkah-langkah untuk meningkatkan layanan digitalisasi menurut pandangan saya sebagai karyawan di Diskominfo itu sendiri. Yang pertama itu penguatan infrastruktur digital, terutama menyediakan jaringan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai, khususnya di daerah-daerah terpencil ya Mbak. Nah, kemudian peningkatan kapasitas SDM itu sendiri. Nah, karena tentu saja ASN dituntut untuk mampu mengelola dan mengoperasikan sistem digital dengan baik. Kemudian peningkatan literasi digital masyarakat, nah usernya nih Mbak. Nah misalnya memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat terbiasa dan percaya dan dalam menggunakan layanan digital itu sendiri. Kemudian yang terpenting adalah melakukan monitoring untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif, serta menampung masukan dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mas Abram buat penjelasannya. Ya, terima kasih buat hari ini. Buat teman-teman yang sudah berpartisipasi sebagai penutup, sebagai Smart ASN, mari dukung transformasi digital demi Indonesia yang lebih melayani. Terima kasih, sekian dari saya. Pamit undur diri.